Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Masih bertemu dengan saya Effendian di channelnya Cafe IT. Ngopi selak sebelum kita memulai materi kita pada malam hari ini. Ngopi itu ngobrol perkara ilmu. Oke, malam ini saya akan membahas tentang kesabaran dalam kehidupan. Semuanya di dunia ini kalau menurut saya ingin hidup bahagia. Tidak bisa kita pungkirin. Semua pengen hidup bahagia. Namun sebagai catatan untuk kita semua, di dalam kita mencari kehidupan itu jangan sampai kita terus menerus mengejar kebahagiaan tersebut. Karena kebahagiaan itu ada pada diri kita sendiri, tergantung kita apakah kita bisa berbahagia atau tidak dengan keadaan yang kita miliki. Percayalah, di dalam sebuah kehidupan itu Allah itu tidak akan pernah yang namanya mengecewakan hamba-Nya. Karena janji Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika kita merasa kecewa, bisa jadi karena keimanan kita yang tipis. Kemudian jangan pernah mengeluh jika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru seharusnya kita banyak bersyukur karena melalui kesulitan mungkin Allah memberikan peluang untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Kita perlu ingat, sampai saat ini kita selalu diberikan oleh Allah nafas. Tanpa izin Allah kita tidak akan bisa mendapatkan nafas itu. Oksigen itu merupakan sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada kita, dan itu merupakan tanggung jawab Allah kepada kita. Jadi apabila ada sesuatu yang memang kita rasa kita tidak menyenanginya, kejadian apapun yang kita tidak sukai, percayalah bahwa semua itu adalah takdir Allah. Janganlah kita selalu yang namanya menjerumuskan diri dalam suatu kesedihan di masa lalu, masa lampau, dan kadang-kala kita tidak siap untuk menghadapi dan menjalani hari-harinya. Padahal pada dasarnya kunci utama untuk kita hidup berbahagia itu terletak pada 3 perkara, yakni pertama, kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas segala kesulitan yang diberikan, dan selalulah ikhlas menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada alasan apapun untuk tidak bersyukur. Karena pada dasarnya banyak hal yang membuat manusia itu harus mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus kita mengeluh. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Ketika mata dan hati seseorang belumlah terbuka untuk mensyukuri atas apa yang telah dia miliki, meskipun itu hanya sedikit,
maka orang tersebut tidak akan pernah mampu yang namanya memanjatkan rasa syukur terhadap segala apapun yang dia terima, apapun itu alasannya. Perlu kita ketahui bersama, sesungguhnya yang membuat seseorang itu merasa tertekan bukan karena hidupnya serba keterbatasan, bukan hidupnya serba kekurangan, tapi melainkan disebabkan oleh kebiasaannya mengeluh. Sedangkan bersyukur justru membuat jalannya seharusnya menjadi lebih mudah. Apa salahnya jika jalan hidup di dunia ini tidaklah sempurna? Bukankah kita tahu semua bahwasanya dunia ini hanyalah sementara dan dunia ini bukanlah surga? Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap manusia itu pasti akan mati. Tidak ada satupun cara ampuh untuk menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kebahagiaan, tentu kadang kita merasakan sesuatu kesedihan. Dalam surah An-Najm ayat 43, sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Ketika kita menjalani sebuah kehidupan, mungkin kita sering sekali merasakan kesedihan. Entah itu karena kegagalan, entah ditinggal sama orang yang paling kita cintai, atau lain sebagainya. Namun, kita perlu mengetahuinya bahwa kejadian tersebut dapat dijadikan sebuah pelajaran bagi kita sesungguhnya. Di dalam kehidupan itu tidak akan pernah yang namanya hidup selalu mulus. Pasti akan ada pasang surutnya. Ibarat ombak, kadang naik, kadang turun. Seperti roda motor, kadang di atas, kadang di bawah. Karena kehidupan itu tidaklah statis, teman. Hidup itu dinamis. Kadang baik-baik saja, kadang gembira, kadang juga kita mengalami satu kepahitan. Ibarat kata yang biasanya hobi merokok atau ngopi gitu, bahwasanya kopi dan rokok itu adalah sepasang kekasih yang paling serasi, ya. Dan kurang bagusnya kalau di dalam sebuah menikmati kopi dan rokok tentunya akan ada singkong goreng. Rasanya bila ada di dalam sebuah kehidupan kita ada pihak ketiga yang mengganggu, tentulah tidak enak. Tapi itulah kenyataan yang harus kita terima. Sepahit-pahitnya kopi tetaplah enak kalau diminum, karena itulah istimewanya kopi. Ya. Jika kadangkala kita mengalami hal-hal seperti itu, kadang kita mencari solusi, tapi kita anggap semuanya tidak ada jalan alias buntu. Rasanya sedih selalu. Apapun yang kita lakukan sepertinya bukan membuat sebuah solusi, tapi selalu menjadikan masalah. Kadangkala kita menatap di depan seperti kelabu, namun keduanya tidak bisa kita tolak, teman. Dalam kesulitan
Kata Allah, pasti akan ada kemudahan. Saat senang, pasti akan ada kesusahan. Pada saat susah, pasti akan ada kesenangan. Karena susah senang itu selalu berjalan seiringan. Kata Ali bin Abi Thalib, tersenyumlah meskipun darah menetes di hatimu, teman. Menurut Imam Husain, seorang tidak akan melupakan dua wajah dalam hidupnya, yang menolongnya saat ia memerlukannya, dan yang meninggalkannya di masa sulitnya. Kemudian menurut Umar bin Khattab, apa yang akan menjadi suratan takdir akan menjadi milik meskipun berada di bawah gunung. Apa yang bukan digariskan takdir tidak akan mencapai meskipun engkau berada di antara dua bibir. Menurut Yasmin Mogahed, kadang-kadang kesulitan yang ingin kau hilangkan adalah sesuatu yang justru menyembuhkan, melindungi, bahkan menyelamatkan. Menurut Norman Alikan, dia mengatakan, jangan biarkan pendapat orang lain tentangmu menjadi pendapatmu atas dirimu sendiri. Dan menurut Umar bin Khattab juga mengatakan, cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah dengan kesantunan. Kita memiliki orang-orang yang akan tetap mencintai kita walaupun kita sudah menghancurkannya sampai berkeping-keping. Dan orang-orang yang tetap akan membenci kita walaupun kita sudah menyuapinya dengan madu. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ada 3 hal yang harus kita lakukan, dan itu merupakan sebuah tindakan mulia, baik itu di dunia dan kelaknya di akhirat. Yang pertama, jadilah manusia yang selalu memaafkan seseorang walaupun orang tersebut zalim kepada kita. Kunjungin dia dan jangan pernah memutuskan tali silaturahmi dengannya. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak diperdulikan. Itu menurut Ja'far as-Sadiq. Cara yang paling mujarab untuk menghilangkan rasa kesedihan cuma satu, teman. Tingkatkan kualitas sholatmu. Berikan sedikit ruang agar kita bisa berinteraksi lebih dekat dengan Allah, sehingga kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam menjalani kehidupan, memang jalan tidak pernah yang namanya mudah. Jalan penuh rintangan dan lika-liku. Seringkali menguras emosi dan perasaan yang ada pada diri. Namun, hadapilah semua itu. Hadapilah semua kesulitan itu dengan selalu bersabar. Kalau kita berbicara tentang sabar, itu menurut saya pribadi tidak asik di telinga saya. Kadang-kadang kita bertanya, kalau misalnya kita kena musibah, teman kita pasti bilang, saudara kita bilang, om kita bilang, orang tua kita bilang, sabar. Itu semua ujian. Kadang saya khususnya pribadi, kadang saya bingung, apakah hidup ini terus ujian? Kapan lulusnya? Nah, itulah
sebuah pertanyaan yang kadangkala kita mengukur nikmat yang telah Allah berikan yang lebih banyak dari apa yang kita alami. Ya. Sabar merupakan sifat yang terpuji, yang bisa mendatangkan hidup itu tentram dan tenang. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa sabar itu bukan perkara yang mudah, teman. Betul-betul sesuatu yang saya anggap sangat-sangat sulit bagi pribadi saya. Tapi cobalah untuk kita bersabar. Dan bersabarlah terhadap hal apapun yang menimpa kata Allah. Sifat yang paling baik khususnya bagi saya orang muslim dalam menghadapi suatu masalah ataupun masalah-masalah yang sulit atau saat saya mau marah adalah dengan sabar. Menahan diri dengan tidak melakukan hal-hal yang akan kita sesali di kemudian waktu. Kita selalu diuji kesabaran dan itu sangatlah penting. Biasanya saat marah kita cenderung melakukan hal-hal yang di luar kendali kita. Maka jika kamu benar, tidak perlu marah. Jika kamu salah, kamu tidak berhak marah. Itu kata Mufti Ismail Maeng. Kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, keimanan itu ada dua bagian. Yang pertama adalah kesabaran dan sebagiannya lagi adalah rasa syukur. Menurut beliau, kesabaran merupakan hati yang tidak merasakan kemarahan tentang apa yang sudah digariskan dan bibir yang tidak mengeluh. Menurut Ali bin Abi Thalib mengatakan, sabar saat menahan marah mencegah ribuan penyesalan. Menurut Abu Bakar, sangat sulit untuk bersabar. Tetapi membuang pahala kesabaran adalah hal-hal yang paling terburuk yang pernah kita lakukan. Jadi bersabarlah, karena bila kita tidak bersabar, sama saja kita membuang pahala kesabaran kita. Dan itu merupakan hal yang paling buruk. Bersabarlah. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa gelapnya kelihatan kita di jalan, di depan jalan. Ya. Sesungguhnya dengan kesabaran akan datang kemenangan dan kesulitan itu akan segera hilang. Itu menurut bukunya Gun Hisham yang dikarang oleh Dr. Said bin Abdullah Al-Qarni. Menurut Norman Alihan, sabar bukan berarti hanya diam dan membiarkan kemarahan menumpuk di dalam hatimu. Kesabaran adalah membicarakan apa yang mengganggu perasaanmu tanpa kehilangan kendali atas emosi. Sabda Rasulullah SAW, tidak ada dua hal yang disatukan menjadi lebih baik dari ilmu pengetahuan dan kesabaran. Menurut Ali bin Abi Thalib, aku akan selalu bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letihnya dengan kesabaran itu. Ketika Allah meminta kita menunggu untuk sesuatu yang diinginkan oleh kita, maka bersabarlah.
dan bersiaplah untuk mendapatkan hal yang lebih baik dari permintaan. Tahanlah amarah saat ada orang lain yang mencoba untuk menjatuhkanmu. Tanggapilah selalu dengan senyumanmu dan katakan bahwa ini adalah ujian yang Allah berikan kepada. Kadang begitu gampangnya kita terpancing amarah karena sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Di saat itu, cobalah kita berpikir kembali. Sejauh ini, betapa Allah telah bersabar kepadamu. Ya. Allah sangat sabar terhadap kita. Ya. Kadang waktu bunyi sholat, kita tidak sholat. Kadang disuruh puasa, kita tidak puasa. Betapa sabarnya Allah terhadap tindakan yang kita lakukan. Coba kita bayangkan. Coba kita pikirkan kembali. Jangan artikan sabar sebagai suatu sikap yang pasif, teman. Dengan menunggu datangnya kewajiban, itu sabar yang salah. Karena sesungguhnya makna dari sebuah kesabaran adalah berusaha merubah keadaan dengan melakukan semua kemungkinan dan menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berpikir bahwa orang kuat itu selalu menang serta tidak pernah mengalami kegagalan. Karena sesungguhnya seseorang yang hebat itu adalah kita yang tetap tegar dan selalu bangkit meskipun dihantam beribu-ribu kesulitan. Tidak ada yang pernah menjanjikan bahwa jalan kehidupan seorang selalu mudah serta tanpa rintang. Tidak ada. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan selalu dekat dan bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika seseorang mengharapkan akan kesuksesan maupun kebahagiaan, maka di saat itulah kesabaran sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita. Tidak ada seorang pun yang bilang bahwa sabar itu mudah. Namun akan sangat sulit apabila menyia-nyiakan pahalamu dari sebuah kesabaran tersebut. Ya. Untuk itu, marilah kita selalu bersabar. Bila kita galau dalam mengalami masalah yang sulit, dan ini memang sering terjadi, sering membuat orang putus asa bahkan sampai bunuh diri. Ya. Agama saya Islam menghadirkan obat yang menyejukkan hati. Islam hadir dengan membawa petunjuk bagi umatnya untuk menjalani sebuah kehidupan. Tidak hanya sebagai pedoman saja, namun Islam juga mempunyai berjuta-juta kata bijak yang sangat menginspirasi dan ampuh membuat hati menjadi sejuk. Jangan pernah merasa berduka kehilangan sesuatu. Yakinlah itu akan kembali lagi dalam bentuk ataupun wujud yang berbeda. Camkan itu teman. Kita boleh bersedih, tapi jangan terlalu larut dalam kesedihan, karena kita nanti akan terjerumus ke dalam jurang penistaan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyaknya harta dimiliki, melainkan orang yang terkaya adalah siapa saja yang ikhlas menerima takdir yang diberikan Allah dengan senang hati. Janganlah kita melakukan hal-hal yang sia-sia, teman, untuk menjelaskan siapa dirimu, seberapa banyak hartamu, apa jabatanmu kepada orang yang membencimu. Karena itu semua tidak penting dan itu dianggap percuma. Pernahkah kita berpikir jika dunia ini ibarat seperti bayangan, semakin berusaha untuk mengejarnya,
maka hal itu justru malah lari dari kita dan malah menjauh. Namun sebaliknya, jika Anda membelakanginya, maka semuanya justru akan mengikutimu. Untuk itu, bersihkanlah hatimu dari rasa iri dengki, karena perasaan tersebut justru akan menghabiskan amal kebaikannya, layaknya api yang membakar habis kayu bakar dalam sekejap. Jadi, pesan saya, jika kita ingin mencari tempat yang paling damai di dunia, maka penuhilah hatimu dengan iman. Niscaya kita akan berada di zona teraman di dunia ini, di kehidupan ini. Kedua, jangan pernah kita merasa iri hati untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ya. Jadi jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah, namun dia habiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang yang kaya tentang ilmu pengetahuan Al-Quran dan mengamalkannya. Ketiga, boleh saja kita merasa bersalah, karena perasaan itu datangnya dari Allah sebagai karunia-Nya untuk mengingatkan kita bahwa hal yang dikerjakan tersebut melukai jiwa kita atau jiwa seseorang. Berusahalah selalu memberikan kata-kata yang baik, ucapan yang baik dan penuh kasih sayang, terutama untuk orang-orang yang tercinta, untuk orang-orang yang kita kasihani, untuk orang-orang yang kita sayangi. Karena tidak ada yang tahu jika mungkin itu adalah saat terakhir bagi kita. Jadi berusahalah selalu setiap hari untuk kita berkata-kata baik dan penuh kasih sayang, terutama pada orang-orang yang kita cintai. Berikanlah selalu maaf, walaupun itu perkara yang paling sulit, tapi sebenarnya itu bukanlah perkara, tapi itulah bukanlah merupakan sesuatu yang sulit juga. Memang sulit, tapi itu tidak begitu sulit kalau hati kita ikhlas menerimanya. Karena kalau kita sudah memaafkan orang, walaupun orang itu sudah berbuat zalim kepada kita, insya Allah kita tidur akan lebih tenang. Kemudian apabila tidak ingin melihat keturunan kita menyakiti orang lain, maka cuma satu kuncinya, jangan pernah tunjukkan kepada anak-anak kita bagaimana cara melakukan hal tersebut. Itulah hal-hal yang merupakan nasihat bukan saja untuk para teman-temanku sekalian, buat saudara-saudaraku, bukan. Nasihat ini pun juga tertuju pada diri saya, agar saya dan Anda semua selalu hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam zona-zona kenyamanan, dengan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang diberikannya adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi percayalah bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian para YouTuber, para penonton YouTube yang beriman, para saudara-saudaraku yang saya sayangi.
para sahabat, dan semuanya yang ada di muka bumi. Akhirul kalam, subscribe my channel, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?